Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Tia yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya banggakan, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Rifki Alfiansyah, NPM 138. Saya Christopher Glesia Sarawalugo, NPM 007. Saya Kiftiara Maidaya, NPM 008. Saya Wiyawanda, NPM 05. Saya Muhammad Idris, NPM 114. Saya Safira Fawas dengan NPM 183. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Dipersilahkan untuk rekan saya untuk membacakan materi yang pertama. Materi yang pertama, definisi APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran. Oleh karena itu, setiap tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, pedoman penyusunan APBD tahunan anggaran 2012 meliputi yang pertama, sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, prinsip penyusunan APBD. Yang ketiga, kebijakan penyusunan APBD. Yang keempat, teknik penyusunan. Next slide. Definisi APBD. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus. Kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Next slide. Fungsi-fungsi APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Next slide. Prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah, yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu yang pertama, kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang ketiga, universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan rinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima, akrual. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
Yang keenam, kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran penerimaan uang dari atau kas ke daerah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kekuasaan atas pengelolaan APBD. Yang pertama, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, pemegang kuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan. Di antaranya menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang, menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Next. Yang ketiga, Kepala Daerah selaku pemegang kuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Dan yang terakhir, pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran daerah yang berfungsi dalam membantu kepala kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, penyusunan perda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tugas-tugas pejabat rencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Selain mempunyai tugas koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Sekretaris Daerah mempunyai tugas antara lain memimpin DAPD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah, memberikan persetujuan pengesahan DPA, SKPD, atau DPPA, SKPD, dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 4. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 kepada Kepala Daerah. Kebijakan APBD. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran serta strategi pencapaiannya. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. Dan yang terakhir, kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Next slide. Belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Next slide.
Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut urusan wajib, yaitu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib yaitu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Next slide. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup yang pertama ada belanja tidak langsung, yang kedua belanja langsung. Yang belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Untuk belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Slide. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya, proses penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari yang pertama, penyusunan dan penetapan APBD, kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Yang selanjutnya, penyusunan rancangan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesusunan kewenangan dengan pendananya adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran, penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama, rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun RKPBD yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. Yang kedua, kebijakan umum APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima, penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya, berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD, dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPA, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Yang keenam, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Next. Yang ketujuh, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan yang pertama persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Yang kedua, KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Yang ketiga, risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Yang keempat, nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Next. Selanjutnya yang ke-8, penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Next. Yang ke-9, perubahan APBD. Penyesuaian APBD dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah apabila terjadi yang pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang kedua keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat. Yang kelima, keadaan luar biasa. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penetapan APBD. Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan, akan terjadi diskusi antara pihak panitia anggaran legislatif dengan tim anggaran eksekutif, di mana pada kesempatan ini, pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut. Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD. Yang kedua, evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketiga, penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Next. Peraturan yang mengatur tentang penetapan APBD. Prosedur tentang penetapan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut. Yang pertama, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Yang kedua, tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang ketiga, tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 hingga 31 Desember. Yang keempat, kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum tahun anggaran berikut sebagai landasan penyusunan
RAPBO kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Yang kelima, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Nomor 6, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang terakhir, apabila DPRD tidak menyetujui rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Next slide. Struktur APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next slide. Pelaksanaan APBD. Asas umum pelaksanaan APBD yang pertama, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Nomor 2, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nomor 4, penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Nomor 5, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Nomor 6, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Yang ketujuh, pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang ke-8, kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ke-9, setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. Yang terakhir, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next slide. Perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Lalu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Selanjutnya, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Nomor 2, perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Next slide. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Ya, baik. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.